Shalom, puji nama Tuhan, kita dikumpulkan kembali dalam channel ini. Saya Fernando Esquiel Ginting, rindu berbagi berkat Tuhan buat kita sekalian. Kita akan masuk dengan pembahasan kita berikutnya dalam pembahasan 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita akan masuk dengan perkataan ke-7 Tuhan Yesus di atas kayu salib yang terdapat di Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Sangat menarik sekali pada kata ini, "aku menyerahkan." Kata ini tidak berarti aku menyerahkan lalu selesai. Kata ini berarti aku menitipkan atau aku menyerahkan dan nanti aku akan ambil kembali. Seperti contohnya kita menitipkan uang kita ke bank untuk disimpan. Pada suatu saat ketika kita membutuhkan uang yang kita simpan di bank, kita bisa mengambilnya kembali. Menitipkan ini cuma hanya sementara saja. Nanti saya akan ambil kembali. Yesus menyerahkan nyawanya, lalu ia mati. Dan dengan makna kata menyerahkan ini yang berarti menitipkan, ini menunjukkan bahwa Yesus tidak selamanya mati, tetapi dia menitipkan nyawanya lalu dia ambil kembali. Ini menjadi satu hal yang sangat menarik untuk kita orang percaya. Yesus tidak selamanya mati, tetapi dia akan bangkit kembali. Dan ini merupakan suatu deklarasi keimanan kita sebagai orang percaya. Ini dasar iman kita sebagai orang percaya yang ada saat ini. Yang dimana kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah, ya memang dia mati, tetapi tidak selamanya Yesus mati. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit buat kita semua, yang dimana kita merayakan pada minggu hari kemarin. Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percayai, menang atas maut. Jadi Yesus yang kita ada saat ini, kita menjadi satu kepastian. Yesus yang kita percaya, dia pasti memberikan segala sesuatu untuk kita semua. Bukan mudah-mudahan, tetapi kita punya kepastian bersama dengan Tuhan. Yesus Kristus tetap memegang kendali meskipun dia disalib. Segala sesuatu terjadi sesuai kehendaknya, bukan sesuai dengan kehendak musuh-musuhnya. Seperti yang boleh kita lihat di dalam Yohanes pasalnya ke-10 ayat 17 sampai ayatnya ke-18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ini satu penekanan Tuhan Yesus kepada setiap kita. Tidak seorang pun mengambil dari padaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Di sini boleh kita lihat Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada Tuhan, melainkan Tuhan sendiri yang menyerahkan nyawanya menurut kehendaknya pada waktunya. Karena itu kita tidak perlu khawatir dengan kekacauan dunia yang saat ini kita lihat. Kita tahu bahwa dari sorga segala sesuatu dikendalikan atau terkendalikan oleh Tuhan. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti ada penyelesaian bersama dengan Tuhan. Tuhan akan selesaikan masalah yang saat ini terjadi dengan apapun yang saat ini menjadi
kekacauan-kekacauan yang terjadi. Terkhusus buat kita saat ini untuk orang percaya, kita tahu pandemi COVID-19 ini pasti Tuhan akan selesaikan tepat pada waktunya. Kita tidak tahu kapan. Tetapi Tuhan punya rencana yang begitu besar. Dan sesuai dengan rencana Tuhan boleh terselesaikan COVID ini. Untuk demi supaya kita orang percaya meyakini ini dijadikan, ini terjadi, Tuhan pasti akan menyelesaikan. Ketika kita yakini lebih sungguh-sungguh lagi menurut segala perintah Tuhan dengan kuasa dan pimpinan rohnya agar kita menjadi berkat keselamatan bagi orang lain. Untuk itu, mari kita lebih lagi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita punya satu kepastian, bersama dengan Tuhan kita pasti selamat, kita pasti dimenangkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.